Oke, selamat datang lagi di channel Tante ya. Tanya teknisi. Tapi kali ini teknisi yang mau tanya Mas Rizal. Oh gitu ya. Ya, ini karena event WWDC, Mas Rizal itu yang lebih sering ngebahas di Caps Point ya. Nah, itu apa sih yang baru? Apa coba jelasin? Yang baru itu ada nih iOS 17. S17. Nah, iOS 17 itu sebenarnya nggak ada yang baru juga sih. Cuma ditempel aja di main save tuh kalian nanti bisa lihat kayak widget, terus jam gitu doang sih. Jadi sih mending beli jam digital aja sih. Fungsinya apa coba gitu? Mending beli jam digital. Yang pertama itu ya, yang paling menonjol apa widget ya, widget jam ya. Jadi nanti bisa di kayak jam lah ya, pada intinya jam ya. Jam sih itu. Cuma iPhone aja ya. iPhone aja. Itu yang bisa iPhone berapa? Yang bisa sih iPhone 13 sih. iPhone 13 doang. Setauku sih iPhone 13 doang. Masa? Pokoknya yang support Ya lanjut gak apa-apa. Yang support iOS 17 kan dari iPhone X tuh udah bisa sih sebenarnya. Cuma kan iPhone X itu nggak bisa ditempelin di MagSafe. Mas kalau ditempelin di MagSafe jatuh dong gitu. Iya sih, harus beli softcase. Belinya di mana? Di channel Apple. Ada ya? Ada sih. Tapi kalau fungsinya cuma buat apa namanya? Tadi buat widget jam doang. Nah, ini Android juga bisa. Iya lama-lama kok kayak terus juga di situ bisa lihat kayak suhu luar gitu, terus lihat pertandingan kayak gitu. Buat apa sih? Kayak di TV lebih gede ya. Ya kayaknya di Indonesia banyak yang dibatasin juga biasanya fitur-fitur itu tuh cuma di negara paman Sam, nggak sampai di Indonesia. Iya sih. Itu widget, terus lagi apa lagi nih? Terus juga kalian tuh bisa lihat, misal FaceTime itu bisa video callan, terus juga bisa lihat di TV juga, itu bisa. Maksudnya? Video callan, terus kan ada itu sambil lihat film mungkin di situ tuh kalian juga bisa sambil video callan, nanti muncul tuh di TV. Maksudnya di TV gimana tuh? Di Apple TV. Oh, di muka Apple TV. kalian tuh langsung ada tuh di TV-nya. Berarti kameranya pakai kamera TV? Kan TV nggak ada kamera? Pakainya kamera iPhone dong. Ya pada dasarnya harus punya iPhone gitu ya? Iya, pada dasarnya harus punya iPhone dan Apple TV. Buat apa? Buat apa? Iya. Mending kalian datang langsung ke rumah teman kalian. Iya, nobar. Lebih asing. Nggak ada tuh metaverse. Ya, itu doang sih kayaknya. Ada lagi ya fitur-fitur yang mungkin Mas Rizal kayak, oh ini bagus, ini menarik nih. Menarik ya, kayak misal keyboard otomatis itu ya. Dia tuh lebih pinter lah kalau misal kalian typo atau apa tuh. Jadi kalian tuh bisa dikoreksi langsung sama AI-nya, sama iPhone-nya. Bahasanya apa? Keyboard AI apa itu? Enggak, bahasa yang dikoreksi otomatis apa tuh? Ya misal kurang titik gitu ya, dia bisa benerin sendiri. Misal X titik apa gitu dia bisa. Oh iya, ini yang benar ini. Iya, maksudnya bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang. Bahasa Inggris doang sih. Inggris, Indonesia nggak kepake lagi. Bahasa Jepang juga kayaknya enggak sih. Waduh, emang nih Apple kalau ngeluncurin fitur-fitur bagus sebenarnya bagus ya. Cuma apa ya, kayak kalau misal bisanya dipakai di negara-negara besar doang, ya Indonesia pengguna iPhone-nya banyak men. Lu harusnya Apple ngembangin itu juga di Indonesia, jangan setengah-setengah cuma di US doang, cuma di negara-negara besar doang. Emang kliennya mereka di situ doang sih mungkin ya? Oh enggak, Apple penggunanya banyak loh di Indonesia. Cuma ya pengguna X-Inter. Ya HP ya, tapi kan banyak. Itu masih ada pasarnya. iPhone 11 aja yang pakai masih banyak. Udah support iOS 17 lagi. Terus apa lagi nih Mas Rizal? Selebihnya sih kayaknya kurang apa ya, kayak misal display terus juga bisa dinamain tuh di situ. Di atasnya jam tuh bisa dinamain. Ini gambarnya di sini lah. Di atasnya jam bisa dinamain. Jadi dinamain nama kalian. Oke. Nggak penting-penting banget sih. Iya. Setahu aku sih cuma itu tuh kalau di iOS 17 yang agak beda sedikit lah. Itu ya. Sama apa lagi? Cuma itu sih nggak penting juga sih. Buat apa? Ya upgrade WWDC 2023 ini kayaknya minor banget ya. Minor, dari widget aja kalian tuh sebenarnya bisa beli jam aja yang 40.000. Yang 40.000, 60.000 taruh di meja kerja gitu. Udah jadi jam, cuma bukan iPhone aja gitu. Terus ada satu nih yang ganjel, kemarin aku juga lihat juga kan WWDC. Nah itu tampilan notifikasi barnya kok kayak Android. Oh iya bener tuh. Iya. Kayak lama-lama kayak Android, apa udah dibeli ya? Kayaknya semua akan Android pada waktunya. Cuma ini iPhone aja. Terus ke yang Android mungkin ke iOS ya? Iya. Kalau Android kan kayak Xiaomi itu kan lebih
tampilannya kayak ke iOS. Sekarang kebalikannya malah. Iya, somai. Ya, apa itu doang ya? S17 ya, nggak ada yang major update yang bisa, oh ini keren banget nih, kayak yang updatean kemarin kan di layar kuncinya bisa diganti-ganti tuh wallpaper, ada itunya juga di crop otomatis gitu. Yang ini nggak ada. Nggak ada. Terus juga Hi Siri itu juga cuma kalian sekarang udah bisa manggil Siri doang, nggak pakai Hi Siri lagi. Oh ya nggak ribet ya. Iya. Google juga udah. Tapi Cuma Google sama sih. kalau pakai bahasa Indonesia dia budek. Iya emang bener. Balik lagi yang gue bilang tadi, fitur-fitur itu cuma ada di negara besar. Ngapain? Di Indonesia tuh penggunanya banyak, India penggunanya banyak gitu. Kalian Apple kenapa tutup mata sama Indonesia? Apple Store aja nggak ada. Aduh, itu kalau itu susah sih. Gitu. Saya nggak sukanya Apple tuh budek. Nih, kalau bahasa Indonesia ya. Iya. Terus lanjut lagi nih Mas Rizal, apa lagi nih yang baru selain iOS 17? Selain iOS 17 tuh ada lagi MacBook Air 15 in M2. Jadi iya, sebenarnya tuh bedanya apa ya? MacBook Air M2, MacBook Pro M2. Cuma beda di kipas doang, harganya mahal. Untuk harganya kurang lebih hampir sama lah sama yang MacBook Pro M2 yang keluaran tahun kemarin berarti. Iya, hampir sama. Ah, oke. Sama 15 inch doang ya. Cuma 15 in doang. Tapi harga servisnya jadi mahal. Perkara kipas doang, ada kipasnya sama enggak itu harganya udah lumayan. Jadi kalau dibalik MacBook apa tadi Air ya, MacBook Air M2 15 inch sebenarnya itu udah bagus banget layarnya buat desain, cuma nggak ada kipasnya ya. Nggak ada kipasnya. Nah, walaupun M2 chip itu menurut gue udah dingin, M1 udah dingin, M2 apalagi nggak terlalu panas ya buat ngedit, cuma ya balik lagi kalau nggak ada kipasnya takutnya pas lagi buat editing itu throttling dan nanti panas. Ya nggak tahu sih, mungkin Apple udah pede banget sama desainnya mereka ya. Mungkin. Sampai-sampai nggak dikasih kipas. Kalau kayak Mas Rizal sendiri misal punya budget nih di angka segitu, mending beli M2 yang 15 inch tadi MacBook Air atau yang MacBook Pro yang ada kipasnya yang M2 juga. Nggak beli dua-duanya juga sih. Kalau ada misal nih dikasih pilihan cuma dua itu deh. Ya mending beli MacBook Pro yang M2 lah. Mending yang M2 ya. Iya. Walaupun layarnya masih MacBook yang jadul ya. Desainnya masih sama, belum ada poni. Itu yang kedua. Nah, apalagi nih yang menarik menurut Mas Rizal? Apalagi ya yang menarik ya. Itu tok sih. Itu top ya? Iya. DLR bahaya nih. Nah. Terus apa lagi juga ya? Iya emang nggak terlalu banyak yang bisa apa ya menarik perhatian gue, terutama sih Mas Rizal aja yang nulis artikel di update beritanya. Bingung gue sampai mau bahas apa lagi yang menarik ya buat biar bisa nambah viewers yang baca. Apalagi nih kontennya? Bukan nambah viewers sih, lebih tepatnya kayak oh ini menarik nih buat orang harus tahu kayak gitu. Nah ternyata nggak ada. Ya minim update aja gitu. Paling yang menarik perhatian cuman Craig. Tahu kan si itu yang main gitar tuh nih gambarnya tuh. Craig main gitar, keren. Itu keren sih. Sama ukurannya ya, sama ukuran MacBook Air itu tipis banget. Katanya sih nggak ada satu senti. Nggak ada 1 senti sih. Ya itu seperti gue bilang tadi, mereka mungkin udah pede banget sama desainnya MacBook Air sampai-sampai ukurannya tipis, nggak ada kipas. Ya bagus sih emang M2 itu secara pendinginan dia buat ngedit 4K. Di Final Cut Pro, ingat ya, di Final Cut Pro dia bisa kuat 4K. Tapi kalau di Premiere, meninggal. Di yang lain itu ya belum se-optimize itu. Jadi ya balik lagi harus beli softwarenya Apple. Mahal. Kayak gitu. Lagi-lagi ya kalian harus beli. Beli lagi ya. M2, terus apa lagi nih yang menarik? Mac Studio M2. Oh iya, Mac Studio M2. Nah, mending beli yang itu daripada beli Mac. Tapi nggak bisa dibawa kemana-mana. Bisa sih bawa layar doang. Kita bawa itu ya monitor ya yang 24 inch gitu ya. Pinjam TV-nya teman kalian tuh dipakai tuh. Tapi kan nggak itu Apple ProRes, iya tampilannya nggak HD-nya Apple gitu, kurang. Iya sih. Tapi kalau harus beli itu juga berapa budget tuh LCD-nya Apple? Gue lupa sih. Mahal ya. 14.000 dolar, 15 juta ya LCD doang ya itu. Segitu. Jadi makanya kalau lu ganti LCD MacBook jangan komplain harganya mahal. Orang layarnya Apple aja mahal. Iya. Gitu ya. Diam dia. Saking takjubnya sama harga Apple kali. Mahal sekali ya.